D441. Aku sudah pergi ikut tes masuk, tetapi sepertinya aku sudah gagal. Stanley merasa cemas dan juga berteriak keras, kalau kamu tidak bisa membantuku, aku akan pergi meminta bantuan nenek. Dasar bocah ingusan, urusan sepele seperti ini kamu malah berani merepotkan nenek. Laki semakin marah, kamu paham tidak? Pasukan Tiger itu berada di bawah kendali keluarga Carson. Tidak ada gunanya kamu meminta bantuan orang keluarga Miller. Aku tidak percaya keluarga besar kita tidak punya koneksi. Kalau urusan kecil seperti ini saja tidak ada solusinya, lantas apa hebatnya keluarga Miller ini? Usia Stanley masih muda, ucapannya juga sangat lancang. Mendengar perkataan Stanley, para kerabat keluarga Miller merasa malu dengan keluarga mereka yang dianggap tidak berguna. Khususnya Jessica yang merasa dirinya sudah tidak dihargai. Paman ketiga. Sebenarnya kalau anak ini memang ingin masuk ke tim operasi khusus Tiger, aku bisa bantu membicarakannya dengan mereka. Jensen tiba-tiba berkata demikian sambil meminum arak. Suara Jensen memecah keheningan. Jensen sebenarnya tidak ingin repot mengurus masalah keluarga Miller. Namun, Jensen ingin balas budi kepada bibi ketiga yang pernah membantu Jensen menjumpai Elena, sehingga dia bersedia membantu kerabat dari bibi ketiga ini. Kamu. Stanley terkejut, kamu ini seorang pecundang, omong kosong. Stanley tahu sedikit tentang Jensen dan sangat meremehkan dirinya. Stanley bahkan merasa kedudukan Jensen masih lebih rendah daripada dirinya di keluarga Miller. Konyol. Rowan, paman keempat menimpali dengan suara keras. Dia berkata dengan sinis, tim operasi khusus Tiger dipimpin oleh keluarga Carson. Mereka hanya menerima tentara terbaik. Semua calon anggota pasukan harus melalui tahapan hingga mencapai status raja tentara, tidak ada jalur orang dalam. Kalaupun bisa mengandalkan orang dalam, apa pecundang sepertimu ini bisa melakukannya? Loh, semua orang sedang berpikir keras mencari solusi, tetapi kamu malah datang kemari membuat masalah. Apa kamu hanya mau semua orang tahu kamu ini menantu keluarga Miller? Renata ikut menyindir Jensen. Stevie memandang Jensen dengan pandangan hina dan berkata, kalau memang keluarga Miller tidak bisa membantuku, ya sudah. Kalian tidak perlu menolak dengan menyuruh Elena dan suaminya membantuku. Bibi Stevie, bukan itu maksud kami. Jessica segera menenangkan Stevie. Jessica tidak ingin menyinggung perasaan Stevie karena bagaimanapun keluarga Stevie termasuk keluarga kaya di Tianan. Bukan begitu? Semua orang juga tahu kalau Elena dan suaminya itu adalah orang yang paling tidak berguna di keluarga Miller. Lagi pula, Elena adalah anak haram. Apa suaminya bisa membantu Stanley? Stevie berteriak keras, kalian memang tidak bisa bantu atau tidak ingin bantu? Emosi Stevie meledak karena telah merendahkan diri dengan memohon bantuan kepada mereka. Bukan hanya itu, Stevie juga merasa telah dilecehkan dengan Elena dan Jensen yang berniat membantunya. Stevie, Elena dan suaminya memang kurang ajar, mohon jangan tersinggung. Renata ikut menenangkan Stevie dan menatap Elena dengan kesal. Semua hadirin juga tampak menertawakan Elena. Mereka merasa Elena dan suaminya telah menambah keseruan acara dengan omong besar tentang tim operasi khusus Tiger. Elena akhirnya marah besar karena ditatap oleh begitu banyak orang. Meskipun dia tidak menganggap keluarga Miller sebagai keluarganya sendiri, tetapi dia tidak menyangka keluarga Miller begitu menganggap rendah dirinya. Elena, cepat minta maaf kepada Bibi Stevie. Renata berkata kepada Elena. Elena sangat marah. Kenapa dirinya harus minta maaf? Dia ingin berbicara, tapi Jensen menariknya ke samping dan berkata pelan, kenapa kamu harus minta maaf? Aku sudah bilang, aku bisa membantu Stanley bergabung dengan pasukan itu. Kamu sungguh berani omong besar. Renata terus marah, aku tahu Elena adalah orang dalam, tetapi jangan lupa kalau dia hanya punya pangkat rendah. Apa dia bisa bantu? Cukup, apa kalian sudah selesai berakting? Aku dioper ke sana-sini. Kalian kira aku bodoh? Stevie tidak bisa menahan amarahnya lagi. Bu, tidak usah memohon mereka lagi. Keluarga Miller ini memang keluarga terpandang, tetapi mereka telah menghina kita. Mereka bukan hanya tidak mau membantu, tetapi juga menyuruh seorang pecundang membantu kita, ucap Stanley dengan marah. Melihat ini, Jensen menggelengkan kepalanya dan menelepon Arthur. Jensen, tidak usah hiraukan mereka. Meskipun Elena marah, dia tetap khawatir Jensen akan malu sendiri karena tidak bisa membantu Stanley. Tidak apa-apa, masalah sudah beres.
Jensen menatap Elena dengan meyakinkan. Para hadirin semakin meremehkan Elena dan Jensen yang mereka anggap hanya omong besar dan berpura-pura. Mereka beranggapan mustahil Jensen bisa membantu Stanley. Jangankan keluarga Miller, sekalipun keluarga Woodley yang meminta bantuan ini kepada keluarga Carson, belum tentu akan disetujui oleh keluarga Carson. Lagi pula, dewa perang dari keluarga Carson terkenal memiliki integritas tinggi dan tidak mempan dengan berbagai lobi orang dalam. Ayo pulang, kita tidak akan datang lagi ke keluarga Miller. Ucapan mereka ini manis, tetapi tidak ada seorang pun yang berguna. Melihat tidak ada seorang pun dari keluarga Miller yang membantunya, Stevie menarik Stanley pergi dari sana. Stanley bahkan memandang Jessica dengan jijik, seolah menertawakan ketidakmampuan Jessica. Kring, kring, kring. Namun, pada saat ini juga, telepon Stanley berdering. Raut wajah Stanley berubah senang seketika setelah menjawab telepon tersebut. Stanley, ada apa? Stevie langsung bertanya. Bu, aku diterima. Walaupun hanya kandidat seleksi, tetapi aku sudah setengah jalan menjadi anggota tim operasi khusus Tiger, teriak Stanley dengan gembira. Semua hadirin pun terkejut. Stanley benar-benar diterima. Faktanya, status anggota tim operasi khusus Tiger adalah impian semua pria. Akan tetapi, proses seleksi yang ketat membuat banyak orang gagal menjadi anggota pasukan ini. Kamu yakin? Stevie lebih bersemangat daripada Stanley. Aku yakin, itu telepon dari komandan batalion di sana. Stanley menjawab dengan penuh sukacita. Elena langsung memandang Jensen dengan kaget. Dia tidak menyangka Jensen memiliki koneksi sehebat ini. Apalagi, Jensen baru datang ke ibu kota belum sampai sebulan. Jensen hanya tersenyum, tetapi dia juga telah membalas budi bibi ketiga. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Ketika Stevie melihat masalah ini telah beres, dia langsung berterima kasih kepada para kerabat keluarga Miller. Kalian semua tahu aku ini orangnya tidak sabar. Kalau tadi aku ada salah kata, mohon maafkan aku. Jangan masukkan ke hati. Hehe, kita ini satu keluarga, tidak ada dendam di antara kita. Jessica langsung berkata demikian sambil tertawa. Dia juga sangat senang. Awalnya, Jessica juga mencoba menelepon untuk mencari orang yang bisa membantu masalah ini, tetapi ternyata masalah ini sudah beres dengan cepat. Aku pikir kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Jensen atas bantuan ini. Tiba-tiba, Elena berkata demikian dengan nada datar. Dia sangat yakin ini semua berkat bantuan Jensen. Hadirin menjadi hening sejenak. Setelah Stevie sadar, dia menertawakan Elena, Elena, jangan bercanda. Masalah ini tidak ada hubungan dengan suami kamu yang pecundang itu. Jangan kira hanya karena dia menelepon, Stanley bisa langsung diterima. Bisa jadi, Stanley diterima karena lolos seleksi dan hasil seleksi baru saja keluar tadi. Elena langsung emosi. Stevie sudah sangat keterlaluan. Setelah menghina Jensen yang telah membantunya, Stevie masih saja tidak mau berterima kasih kepadanya. Bibi Stevie, suamiku Jensen baru saja selesai menelepon. Tak lama berselang, Stanley pun diterima. Ini pasti ada hubungan dengan upaya yang dilakukan suamiku tadi, ucap Elena hendak berdebat. Terdengar suara tawa keras. Jessica tertawa sinis. Elena, aku lupa kasih tahu kamu, sebelum Jensen menelepon, aku pun sudah menelepon. Ternyata itu adalah Nona Jessica. Sudah kuduga, hanya dia yang bisa membantu orang masuk ke tim operasi khusus Tiger yang begitu ketat seleksinya. Tentu saja, kalau aku tidak mampu, mana mungkin aku bisa memimpin keluarga Miller dengan lama. Suasana hadirin menjadi riuh, mereka semua merasa keberhasilan ini adalah berkat jasa Jessica. Episode 442. Semua anggota keluarga Miller juga dikejutkan dengan koneksi yang dimiliki Jessica. Di sisi lain, mereka juga sangat bangga. Paman ketiga, Lucky Miller, adalah anggota tentara juga berpangkat tinggi. Berdasarkan dugaannya, Jessica tidak memiliki kemampuan seperti ini. Dia pun bertanya dengan datar, benarkah Jessica yang menyelesaikan masalah ini? Paman ketiga, kamu terlalu meremehkan Jessica. Kalau bukan dia, siapa lagi? Renata mengangguk dengan percaya diri, lalu berkata sambil tertawa, jangan bilang, kamu merasa bahwa pecundang itu yang menyelesaikannya. Lelucon macam apa itu? Gila. Kalau dia yang menyelesaikannya, aku akan makan kotoran.
Wajah Stanley penuh dengan penghinaan. Dia bukan orang bodoh. Jensen hanyalah orang luar. Apakah dia bisa dibandingkan dengan keluarga Miller yang adalah keluarga elit? Ironisnya, keluarga Elena tidak malu untuk mengambil bocah ini, sungguh tidak tahu malu. Elena, bukannya kami ingin menyerangmu sekeluarga, tapi suamimu memang pecundang. Apakah kamu benar percaya bahwa suamimu bisa menyelesaikan masalah rekrutmen tim operasi khusus Tiger hanya dengan sebuah telepon? Dia hanya akting saja. Iya, kalau dia memang memiliki kemampuan itu, coba suruh dia telepon dan keluarkan Stanley dari tim. Hahaha, kalau pecundang yang tidak guna ini bisa melakukannya, aku akan makan kotoran di tempat. Semua anggota keluarga Miller mengejek dan menegur mereka. Banyak orang yang memarahi dan menunjuk Elena. Elena marah sampai menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan menertawakan dirinya, dia lebih sakit hati melihat orang-orang yang menertawakan Jensen. Dia membalikkan badan dan menatap ke arah Jensen. Dia ingin menghibur Jensen, tapi dia malah melihat Jensen sedang menelepon. Kak Krilin, masalah sebelumnya adalah salah paham. Tendang anak baru itu keluar. Suaranya tidaklah kecil. Aula yang awalnya sepi, berangsur-angsur terdengar suara tawa yang keras. Kring, kring, kring. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ponsel Stanley berdering. Semua orang terdiam. Terlihat Stanley mengangkat teleponnya. Semakin lama, wajahnya terlihat semakin pucat. Setelah menutup telepon, dia terdiam cukup lama. Melihat wajah Stanley yang tidak beres, Steffi segera bertanya, Stanley, ada apa? Baru saja, tim operasi khusus Tiger meneleponku. Katanya, namaku salah, aku tidak lulus. Stanley berbicara hingga hampir menangis. Suasana di dalam aula terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, suasana juga terasa aneh. Wajah Stanley berubah drastis. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana bisa seperti ini? Tiba-tiba, dia menatap Jessica seolah meminta penjelasan. Wajah Jessica terlihat canggung, dia berusaha membuang pandangannya. Sebenarnya, dia juga tidak yakin bahwa semua ini adalah hasil usahanya. Namun, dia yakin, yang pasti semua ini bukanlah usaha Jensen. Jensen adalah orang kota Asmenia. Baru berapa lama dia datang ke ibu kota? Bagaimana mungkin keluarga Carson memberinya muka? Selain itu, Carson bersaudara adalah orang yang tegas. Mereka tidak bisa digoyahkan hanya dengan menggunakan uang atau kecantikan. Jensen tidak berhasil melakukannya. Namun, sekarang, setelah Jensen menelepon, Stanley benar-benar ditendang. Melihat Jessica yang tidak bicara, tiba-tiba, Steffi menatap Jensen. Wajahnya tampak sangat canggung. Para konglomerat dan pejabat di tempat menatap ke arah Jensen. Tatapan mata mereka seolah sedang melihat hantu. Apakah ini kebetulan atau memang perbuatan Jensen? Bagaimana Jensen bisa meyakinkan keluarga Carson? Steffi terbata-bata, dia ingin bertanya kepada Jensen, tapi dia tidak bisa membuka mulut. Bagaimanapun, dia tahu Jensen adalah pecundang. Kalau memohon kepada Jensen, bukankah dia menampar wajahnya sendiri? Kak Jensen, apakah benar kamu yang melakukannya? Stanley tidak berpikir panjang, dia langsung memohon, bantu aku berbicara kepada mereka. Biarkan aku masuk dalam tim operasi khusus Tiger. Stanley yang memohon juga menjelaskan satu hal. Saat ada masalah, dia tidak mencari Jessica. Sebaliknya, dia malah mencari Jensen, menantu pecundang di keluarga Miller. Hal ini juga membuat keluarga Miller malu. Untuk masalah ini, tanyakan kepada Kak Elena. Kalau dia setuju, aku akan setuju. Tapi, sebelum itu, kamu pasti harus makan kotoran. Oh iya, beberapa anggota keluarga Miller yang lain juga harus makan kotoran. Kalian harus menepati janji. Awalnya, Jensen tulus ingin membantu Steffi. Namun, ucapan wanita ini sangat tidak enak didengar. Dia sampai membuat Elena marah. Sekarang, Jensen bersikap acuh tak acuh. Makan kotoran? Memohon kepada Elena? Wajah seluruh anggota keluarga Elena langsung muram. Makan kotoran? Bagaimana mungkin? Ditambah, mereka selalu merasa bahwa Elena adalah anak haram. Dia tidak punya kedudukan di keluarga Miller. Meminta mereka memohon kepada Elena adalah hal yang sangat mustahil. Dengan ditatap semua orang, Elena merasa bangga. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Stanley. Stanley, sudahlah,
Lupakan saja hal ini. Steffi sudah menahannya sejak tadi. Akhirnya, dia memilih untuk tetap bersabar. Memohon kepada Elena? Bukankah itu sama saja dengan menampar wajah Jessica? Dengan begitu, berarti juga memberitahu para hadirin bahwa Elena lebih berkuasa dibandingkan dengan Jessica? Steffi tidak berani melakukan hal yang bisa menyinggung orang seperti ini. Entah cara apa yang digunakannya untuk membujuk keluarga Carson. Tapi jika ingin kita memohon kepada Elena? Meskipun keluarga Miller mati kelaparan, miskin, dan ditertawakan, kami tidak akan memohon kepada anak haram. Suasana hati Renata sangat buruk. Ucapan yang dilontarkan pun sangat tajam. Di saat bersamaan, tiba-tiba aula menjadi ramai. Tampak nenek yang perlahan-lahan berjalan menuruni tangga dengan dibantu beberapa pelayan. Kedatangan nenek berhasil mengurangi rasa malu sebelumnya. Nenek! Semua orang menyapa dengan sopan dan hormat. Nenek Miller adalah wanita legendaris. Di ibu kota, beliau sangat dihormati. Banyak orang-orang besar yang memberikannya muka. Semuanya sudah datang? Nenek duduk. Wajahnya terlihat cukup sehat dan tampak bahagia. Bu, tahu bahwa kamu akan datang, semua orang meletakkan pekerjaannya dan datang melihatmu. Renata memberikan teh kepada nenek sambil berbicara dengan sopan, dia terlihat sangat berbakti. Aku berterima kasih atas niat tulus semuanya. Nenek tersenyum ramah, sebenarnya, aku mengundang kita semua makan bersama untuk membicarakan Panti Asuhan Cahaya Harapan. Panti Asuhan Cahaya Harapan adalah hasil kerja kerasku. Sekarang, Panti Asuhan Cahaya Harapan masih bisa dipertahankan, itu adalah kerja keras kita semua. Pantas saja dia mengundang semua orang makan malam. Ternyata untuk berterima kasih kepada keluarga Miller. Melihat nenek berbicara seperti itu, rasa bangga keluarga Miller kembali, seolah mereka yang membereskan masalah Panti Asuhan Cahaya Harapan. Semua ini berkat bantuan pihak berwenang. Kami hanya berusaha sebaik mungkin. Jessica buru-buru menjawab. Ucapannya seolah-olah mengatakan bahwa semua menjadi semakin maju setelah berada di bawah kepemimpinannya. Jessica, yang kamu lakukan sangat bagus. Kalau ada waktu, sampaikan salamku kepada ayahmu, kata nenek sambil tersenyum. Aku juga sudah menghubungi grup Aliansi Bintang. Mereka menyambut keluarga Miller dengan hangat. Harusnya, bekerja sama dengan keluarga Miller tidak akan menjadi masalah yang sulit. Yang harus kita lakukan adalah membuat grup Aliansi Bintang melihat ketulusan keluarga Miller. Ketulusan. Mata Jessica berbinar, dia sangat bersemangat. Jika kerjasama di antara keluarga Miller dan grup Aliansi Bintang terjalin selagi Jessica masih menguasai keluarga Miller, ini akan menjadi keberhasilannya yang memungkinkan dia menjadi patriark keluarga. Apalagi, kali ini nenek juga muncul. Sepertinya, grup Aliansi Bintang sudah setuju. Hanya tinggal ditambahkan sedikit ketulusan. Mengenai ketulusan ini, Jessica pasti tahu apa yang harus dilakukan. Nenek saja sudah buka mulut, tampaknya kerjasama di antara keluarga Miller dan grup Aliansi Bintang sudah 90% di depan mata. Di dalam urutan 8 keluarga elit ibu kota, keluarga Miller mungkin akan naik satu tingkat. Para tamu yang hadir mengendus sesuatu. Orang-orang yang hadir adalah Miller dan kaya raya. Sebuah perintah nenek Miller yang santai, mampu menentukan masa depan mereka. Jarang-jarang nenek mengundang kita makan malam. Sebagai junior, kita harus memberikan hadiah. Aku, mewakili grup Nansa, menyerahkan hadiah ini. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang hangat, seorang pria parubaya memberikan vas bunga yang dipegangnya. 443. Vas bunga ini berasal dari Jiang 11 yang sudah ada sejak dinasti Qing. Beberapa orang berseru. Porselen ini merupakan kerajinan tangan peninggalan dinasti Qing yang sangat luar biasa. Barang ini adalah koleksi antik yang sangat berharga. Harga di pasaran pasti berada di atas 2 juta. Ternyata tuan. Terima kasih, terima kasih. Mata nenek berbinar-binar, dia memegang vas itu seolah tidak rela melepaskannya. Semua orang tahu bahwa nenek menyukai ornamen peninggalan. Sekali porselen ini muncul, dia pasti akan memenangkan hati nenek. Dengan adanya hadiah ini, hadiah yang diberikan oleh orang lain di masa depan akan tampak biasa. Tiba pada giliran keluarga Woodley yang memberikan hadiah. Aula kembali terasa meriah. Jasper membawa sebuah lukisan kaligrafi.
Dia membukanya, lalu berkata dengan bangga, bunga peoni ini dilukis oleh pelukis dari dinasti Qing. Bunga peoni yang dilukis dengan menggunakan teknik kaligrafi kuno dan bersegel ini terkenal sebagai harta karun kesayangan Raja Ganlong. Ini adalah ornamen yang tidak ternilai harganya. Semua orang yang menyukai ornamen tahu bahwa lukisan ini adalah salah satu lukisan pemandangan yang paling disukai mendiang raja. Beliau sampai mencari segel kekaisaran Hongli, lalu mencetak di atas lukisan bunga peoni ini. Jangankan yang lain, hanya berdasarkan segel ini saja sudah menambahkan warna pada lukisan ini. Tidak disangka, demi menyenangkan hati nenek, keluarga Woodley sampai berusaha sekeras ini. PFFT. Saat orang-orang sedang mengagumi lukisan tersebut, terdengar sebuah suara tawa lembut. Tawa tersebut seolah menyadarkan mereka dan membuat suasana menjadi canggung. Semua orang menatapnya dengan marah, ternyata orang yang tertawa adalah Jensen. Jensen, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Jasper langsung memarahinya. Dia bersusah payah menarik perhatian orang-orang, tapi tiba-tiba Jensen malah mengacau. Apakah itu sengaja? Tidak bermaksud apa-apa. Jensen menjawab dengan datar. Tadi, dia hanya tidak bisa menahan tawanya. Dia tahu bahwa lukisan itu adalah barang palsu. Jasper ini, setelan jas palsu, bahkan hadiah yang diberikan pun barang palsu. Memalukan. Meskipun Jensen tidak mengerti ornamen, tapi teknik yang dimiliki bisa melihat bahwa usia lukisan ini belum lama. Ditambah, kalau diperhatikan dengan baik, huruf yang ada pada segel lukisan adalah huruf yang salah. Tentu, dia hanya bisa tersenyum. Dia tidak membongkarnya. Sebelumnya, keluarga Miller menikmati sendiri hasil kerja panti asuhan Cahaya Harapan. Mereka sama sekali tidak mengungkit Jensen. Jensen pun malas meladeni masalah ini. Jensen, apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Nenek memandang Jensen dan bertanya. Elena segera menarik Jensen dan memintanya agar tidak asal bicara. Setelah nenek datang, dia menyapa seluruh anggota keluarga Miller, tapi mengabaikan Elena. Apalagi, Jensen yang menyelesaikan masalah panti asuhan Cahaya Harapan, tapi nenek tidak mencari tahu dengan jelas. Sebaliknya, beliau malah mempercayai ucapan Jessica. Hal ini membuat Elena tidak senang. Tidak ada yang salah. Jensen menggelengkan kepala sambil tersenyum. Orang desa, kalau tidak ngerti, jangan asal bicara. Memangnya hadiah apa yang kamu siapkan untuk nenek? Wajah Jasper terlihat sangat menghina. Dia mencibir Jensen saat melihat kotak hadiah tua dan jelek yang berada di samping Jensen. Dapat dari mana kotak sampah itu? Kamu ini, apakah tidak menghargai nenek? Dia memberikan hadiah semahal ini, tentu demi rencana pernikahan kakaknya dan Elena. Dia menginjak Jensen agar nenek melihatnya. Mungkin nenek akan berubah pikiran atau bahkan mungkin menarik kembali perintahnya lebih awal. Memalukan. Semua orang memberikan nenek hadiah. Kalau kamu saja tidak sanggup memberikan hadiah yang bagus, apa hakmu menertawakan Jasper? Aku lihat, Elena dan keluarganya juga bukanlah orang yang baik. Bukan Elena, tapi Jensen. Pecundang ini memberikan pengaruh yang buruk kepada Elena. Semua anggota keluarga Miller menghina Jensen. Tujuan mereka sangat sederhana, selagi ada nenek, mereka ingin mempermalukan Jensen agar nenek melihat dengan jelas perbedaan Jensen dan keluarga Woodley. Anehnya, Jensen sama sekali tidak peduli. Dia meminta Elena menyerahkan hadiah itu, lalu lanjut makan dan minum. Sampah apa ini? Renata membantu nenek mengambil hadiah tersebut, lalu membukanya. Dia hanya melihat sebuah segel kuning berbentuk persegi 4. Dia pun menertawakan Jensen, apakah ini dibeli dari pasar loak? Lihat warna dan pengerjaannya. Mungkin 1.000 yuan saja tidak sampai. Keterlaluan. Kalaupun tidak bisa memberikan barang yang bagus, setidaknya jangan memberikan barang palsu. Bahkan memberikan sebuah baju pun akan jauh lebih baik. Jessica ikut menyiram minyak pada api. Alhasil, orang-orang menatap Jensen dan Elena dengan tatapan yang semakin menghina. Nenek mengerutkan kening. Sebenarnya, dia cukup optimis dengan Jensen, tapi Jensen malah bersikap seolah mampu dan memberikannya barang palsu. Tiba-tiba, nenek sangat kecewa dan merasa Jensen terlalu ambisius. Hehe, yang penting niatnya, bukan nilai hadiahnya. Nenek masih memberikan Jensen muka. Bu, sampah seperti ini, digunakan membuka kacang kenari pun tidak cukup kuat.
Buang saja. Renata membuat keputusan sepihak, lalu membuang segel tersebut. Segel itu berguling di tanah dan berguling sampai ke depan pintu. Kosong dan hampa, tidak ada yang menghiraukannya, juga tidak ada yang takut kehilangannya. Tentu, jika barang palsu ini diberikan kepada konglomerat yang hadir, mereka pun jijik. Jensen, ayo, kita pergi. Tubuh Elena bergetar. Dia menarik Jensen dan ingin pergi. Dia menyadari bahwa, meskipun nenek baik, dia agak bertele-tele. Sedikit berbeda dengan apa yang dibayangkan Elena. Jensen tampak acuh tak acuh, makan dulu sebelum pergi. Bagaimanapun, kita sudah memberikan hadiah. Jangan mau rugi. Makan, makan, makan. Orang-orang sudah menertawakan kita. Elena menendang Jensen dengan marah. Hah, Kak Elena, untuk apa menyusahkan diri sendiri? Naomi yang berada di samping, menghela napas. Dia sangat kecewa dengan Jensen. Sebenarnya, Naomi sempat kagum melihat Jensen membantu paman ketiga menyembuhkan peradangan sendi yang dideritanya. Namun, sekarang, dia kembali seperti semula lagi. Kemudian, Naomi juga menyerahkan hadiah yang dibawanya. Hadiah ini adalah sepasang gelang giok yang sangat cantik. Harganya pasti tidak murah. Memang ya, Naomi yang paling menyayangi nenek. Renata bicara mewakili putrinya. Sikapnya terhadap Naomi berbeda dengan sikapnya terhadap Elena. Gelang ini sangat cantik. Nenek memandang gelang ini, seolah dia tidak rela meletakkannya. Meskipun gelang ini bukanlah ornamen, tapi terbuat dari kualitas yang tinggi dan pengerjaannya sangat rapi. Dengan melihatnya saja tahu, harganya pasti selangit. Baguslah kalau nenek suka. Naomi berbicara sambil tersenyum, lalu duduk kembali. Tidak heran, keributan kembali terjadi di aula. Semua sedang membicarakan keempat putri Daniel. Yang lain cukup bagus, kecuali Elena yang paling pelit dan tidak berbakti. Mata Elena merah saat mendengarnya, dia hampir menangis. Di keluarga Miller, dia sama sekali tidak bisa menemukan posisinya. Jensen menghiburnya, tidak perlu marah. Kamu sudah tahu sebelum datang. Tidak peduli apapun yang kita berikan, keluarga Miller akan mencari-cari kesalahan. Saat mendengar, paman keempat, Rowan, berbicara dengan dingin, omong kosong. Lihat Tuan Jasper, dia memberikan lukisan bunga peoni. Lihat Jessica dan Irene, mereka memberikan hadiah yang tulus. Sedangkan kamu? Hanya sebuah barang palsu. Menurutmu, orang-orang tidak akan menertawakanmu? Bagaimana kamu tahu kalau hadiah pemberianku palsu? Kalau ternyata hadiah pemberianku lebih mahal dan lebih berharga daripada punyamu, paman keempat, apakah kamu berencana makan kotoran lagi? Konyol. Rowan menjawab dingin, kalau hadiahmu lebih mahal dan lebih berharga dibandingkan dengan hadiah yang diberikan semua orang di sini, aku akan bersulang untukmu. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang sampah yang menggerogoti keluarga Miller? Kode 444. Haha, anggota keluarga Miller tidak bisa memegang omongannya. Aku tidak percaya ucapanmu. Jangan banyak omong kosong. Kamu mau membandingkan batu jelekmu dengan lukisan bunga peoni? Iya, kalau batu jelekmu itu memang sangat mahal dan berharga, paman keempat akan bersulang untukmu. Kalau batu jelekmu itu hanya sampah, kamu harus bersulang kepada seluruh anggota keluarga Miller sambil berlutut, lalu bercerai dengan Elena. Melihat Jensen yang berani berbicara keras, anggota keluarga Miller juga marah. Semakin melihat Jensen, mereka semakin tidak suka. Jessica tersenyum senang. Dia tahu, Jensen bukanlah orang miskin, tapi juga bukan berarti kaya dan rela mengeluarkan uang. Itu adalah tiga hal yang berbeda. Jensen sangat bodoh, di keluarga Miller, harusnya dia mendekati nenek untuk mendapatkan dukungan. Alhasil, dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyanjung nenek. Mungkin tidak sampai setengah tahun, dia akan segera diusir. Melihat kejadian ini, nenek mengerutkan kening. Akhirnya, nenek tidak tahan dan menyela. Sebelumnya, Jensen berpura-pura kaya dan meninggalkan kesan yang buruk di benaknya. Sekarang, dia melihat Jensen berdebat dengan keluarga Miller tanpa henti. Tiba-tiba, dia merasa Jensen bukanlah orang yang rendah hati. Mengenai perjanjian setengah tahun, tampaknya dia berpikir terlalu banyak. Disela oleh nenek, semua orang malas meladeni Jensen. Mereka lanjut menemani nenek mengobrol. Naomi menatap Jensen dari samping.
Dia menghela napas, kekecewaannya sudah memuncak. Dari begitu banyak hadiah, hadiahmu yang paling berbeda. Jensen minum anggur sambil bergumam, jenis kaca, tingkat transparansi, kalau transparan seperti kaca, jernih dan berkilau, bisa dikatakan sebagai giok yang paling bagus di antara jenisnya. Kamu juga mengerti giok? Naomi terkejut, rasa ingin tahunya pun meningkat. Hanya sedikit. Jensen menjawab dengan datar. Saat di kota Asmenia, dia pernah mewakili Markus mengecek barang dari tuan muda Nico. Dia tahu sedikit mengenai jenis batu giok. Berapa harga kamu membeli gelang giok ini? Lebih dari 2 juta yuan. Terlalu mahal. Harusnya hanya berkisar 1 juta. Jenis giok gelang ini cukup bagus, tapi distribusi warnanya kurang seragam. Mungkin penjual melihatmu masih muda, jadi dia memberikan harga lebih mahal. Mendengar ucapan Jensen, Naomi tercengang. Sepertinya, tidak ada yang pecundang ini tidak tahu. Bahkan dia bisa menjelaskan giok dengan mengesankan. Tanpa disadari, dia sudah tidak begitu kecewa terhadap Jensen. Setidaknya, masih ada sedikit kelebihan yang pantas bersanding dengan Kak Elena. Sedangkan Jasper, awalnya dia sangat senang melihat orang-orang yang menertawai Jensen. Namun, dia menyadari bahwa Jensen tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia malah mengobrol dengan Naomi. Hal ini membuatnya semakin marah. Tebal juga wajah pecundang ini, masih tidak mau pergi juga. Selama ini, dia menyukai Naomi. Alhasil, wanita yang disukainya malah mengobrol dengan Jensen. Nenek, sebenarnya kedatanganku hari ini, aku ingin meminta satu hal. Tiba-tiba, Jasper berteriak, aku berbicara mewakili keluarga Woodley. Pertunangan Kak Elena dan kakakku, tolong segera dilangsungkan. Dia siap mempertaruhkan semuanya. Dia langsung meminta keluarga Miller untuk cepat mengusir Jensen. Tentu saja, dia tahu keputusan ada di tangan nenek. Maka dari itu, dia memberikan hadiah yang mewah, lalu mengajukan permintaan. Bagus, akhirnya datang juga. Renata dan Jessica saling memandang, mereka sangat senang. Hari ini, Jasper memenangkan hati nenek. Dengan mengajukan permintaan ini, mungkin saja nenek menarik kembali perintahnya. Alhasil, nenek mengerutkan keningnya. Dulu, dia sangat optimis dengan Jensen, tapi sekarang, dia sedikit kecewa. Dia berpikir, apakah janji setengah tahun ini agak sembrono? Aku keberatan. Suara Jensen dan Elena terdengar hampir secara bersamaan. Apa hakmu membantah? Jangan lupa, kamu adalah hama bagi keluarga Miller. Kamu makan dan menggunakan semua fasilitas keluarga Miller. Seharusnya kamu bersyukur keluarga Miller tidak memperhitungkannya denganmu. Renata maju dan memarahinya, lalu berbicara kepada nenek, Bu, ide Jasper sangat bagus. Lihat, keluarga Woodley begitu tulus. Masalah Elena sudah menyebar di seluruh kota, tapi keluarga Woodley tidak peduli dengannya. Mereka justru memberikan hadiah yang tulus. Sedangkan Jensen memberikan barang palsu. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Benar. Lagi pula, cepat atau lambat mereka akan bercerai, jadi sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Jessica memprovokasi. Akhirnya, nenek mempertimbangkannya secara serius. Dia tidak merasa Jensen akan berubah dalam setengah tahun ke depan. Kalau seperti itu, lebih baik perceraian dipercepat. Elena. Nenek berbicara perlahan. Nenek, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku dan Jensen tidak akan bercerai. Hari ini adalah hari bahagiamu. Aku tidak mau berbicara kepadamu. Kalian, keluarga Miller, tidak menyambut kami, jadi kami akan pergi. Elena langsung menyela, dia menarik tangan Jensen dan pergi. Tidak tahu sopan santun. Paman kedua langsung memarahinya. Jensen yang memberikannya pengaruh buruk. Pergi, pergi, pergi. Tanpa kalian, hati kami tidak risih. Intinya, kalian tidak akan bisa kabur dari perceraian. Penyalah, pecundang. Semua anggota keluarga Miller berteriak marah, tapi hati mereka tertawa terbahak-bahak. Semua terjadi seperti yang mereka harapkan. Asalkan Jensen membuat nenek marah, di keluarga Miller, siapa lagi yang akan mendukung Jensen? Benar saja, wajah nenek terlihat sangat muram. Dia merasa Jensen tidak sopan. Saat ini, seorang pria parubaya berjalan masuk dengan membawa sekretarisnya.
Dia menghentikan langkah kakinya, lalu menatap segel yang terjatuh di depan pintu. Dia memungut segel tersebut dan memeriksanya dengan teliti. Seluruh tubuhnya bergetar. Wah, Tuan Wildan sudah datang. Melihat ada yang datang, Renata langsung menyambutnya. Renata mengenalinya. Sebelumnya, pria paruhbaya ini pernah datang ke rumah keluarga Miller mewakili grup Aliansi Bintang. Tuan Wildan, Anda sudah datang. Nenek juga menyapanya. Mereka pernah bertemu di tempat Gracia. Apa kabar Nenek Miller? Pria paruhbaya ini memberikan hormat kepada Nenek, lalu tersenyum. Nenek, ramai sekali. Dia berpakaian sangat elegan dan memiliki etika yang sangat bagus. Nenek tidak berbicara. Bagaimanapun, ini adalah aib keluarga Miller, dia tidak bisa mengatakannya. Apalagi kalau bukan pecundang itu? Namun, Renata malah membuka mulutnya dengan menghina, dia tidak mau melepaskan Elena. Hari ini nenek mengundang kita semua, tapi dia malah datang membawa barang palsu. Ditambah, dia juga merendahkan lukisan bunga peoni yang dibawa Yaspar. Dia tidak menghargai nenek, tidak tahu menghormati orang tua. Tuan Wildan menatap mengikuti arah mata Renata. Dia bergidik saat melihat Jensen. Bukankah ini adalah Tuan Jensen? Dia tahu, Nona Gracia pernah mengeluarkan pemberitahuan di Aliansi Bintang. Sekarang, Jensen adalah wakil presidir di grup Aliansi Bintang. Meskipun dia tidak mengetahui maksud Gracia, Gracia adalah orang yang bijaksana. Keputusan yang dibuatnya tidak pernah salah. Dia pasti ada alasan kenapa melakukan ini. Barang palsu? Segel yang ada di tanganku ini? Tuan Wildan melihat lukisan bunga peoni yang ada di atas meja. Pasti ini adalah lukisan bunga peoni pemberian tuan muda kedua keluarga Woodley, kan? Benar, benar, benar. Tuan Wildan, coba Anda nilai, pecundang itu memberikan barang palsu dan menertawakan lukisan bunga peoni pemberian Yaspar. Apakah tindakan seperti itu benar? Renata sengaja membesar-besarkan masalah kecil agar nenek semakin keberatan dengan Jensen. Omong kosong. Tiba-tiba, Wildan membentak. Sikapnya yang elegan seperti di awal sudah tidak terlihat. Semua orang di aula dimarahi sampai tercengang. Mereka terdiam di tempat. Renata juga tertegun. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Tuan Wildan, maksudmu aku? Omong kosong. Wildan marah sambil menunjuk wajah Renata. Meskipun identitas Renata sangat tinggi, dia juga tidak tahan. Apakah kamu tahu benda apa batu kuning ini? Wildan mengangkat segel di tangannya dan berkata, ini adalah segel Hongli yang juga merupakan segel istana Raja Ganlong. Bagian atasnya diukir dengan harta kesayangan Raja Ganlong. Raja Ganlong secara khusus menggunakan segel ini untuk menghargai nilai lukisan dan kaligrafi. Harganya tidak ternilai. Para hadirin gempar. Episode 445. Penonton gempar. Renata dan yang lainnya tercengang. Terutama paman keempat Rowen, lehernya seperti tersedak sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya dia mengatakan kepada Jensen bahwa lukisan milik Jensen adalah palsu, tidak sebagus lukisan bunga peoni milik Yaspar. Jika hadiah Jensen lebih mahal dan berharga, Rowen akan bersulang untuknya tapi sekarang dia ingin melupakannya begitu saja? Tuan Wildan, apakah kamu tidak salah lihat? Suara nenek juga sedikit berubah. Ini adalah harta berharga dari kerajaan Raja Ganlong. Ini jauh lebih berharga daripada lukisan bunga peoni apapun. Nenek Miller, aku tidak berani mengatakan apa-apa, tapi benda ini, aku berani jamin. Kata Wildan menjelaskannya perlahan, yang terutama adalah segel istana ini dibeli oleh perwakilannya dari tangan kolektor asing. Ini adalah perintah Nona Gracia kepadanya. Dan dia juga tahu kalau Nona Gracia memberikan hadiah ini kepada Jensen. Ini benda asli. Bagaimana Jensen bisa mendapatkan benda berharga ini? Aku tidak tahu mana yang lebih berharga ini atau lukisan bunga peoni milik tuan muda kedua Woodley. Melihat Wildan secara langsung mengakuinya, terdengar suara orang-orang berdiskusi di aula. Lukisan bunga peoni? Wildan yang masih dalam kemarahan, melihat lukisan bunga peoni itu dan berkata sambil mencibir, apa bisa benda ini dibandingkan dengan segel istana? Semuanya lihat, cetakan segel yang ada di lukisan bunga peoni bukankah ini harta karun kerajaan Ganlong? Mendengar ini, orang-orang akhirnya menyadari dan semakin kaget.
Ternyata segel yang ada di lukisan bunga peoni, dibuat dari segel giok yang ada di tangan Tuan Wildan. Ini memalukan. Lukisan bunga peoni terkenal dengan segel harta karun kerajaan Ganlong, tapi sekarang pemilik aslinya ada di depan mata. Apalagi, lukisan bunga peoni ini palsu. Kata-kata Tuan Wildan membuat orang-orang terkejut. Dia menunjuk ke harta karun Raja Ganlong di lukisan bunga peoni dan berkata, tulisan di harta karun ini ada yang kurang. Setelah berbicara, dia menatap semua orang yang hadir dan hampir berteriak marah. Lukisan ini palsu. Cetakan segel ini juga palsu. Semuanya palsu. Seluruh aula menjadi sunyi. Orang-orang melihatnya kembali dengan cermat dan melihat bahwa ada kata yang kurang. Mereka memandang keluarga Wodwi lagi untuk melihat bagaimana mereka menjelaskannya. Veronica dan Jasper tampak tegang dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak tahu kalau lukisan bunga peoni ini palsu. Jasper khususnya, sebelumnya dia begitu arogan di depan Jensen. Dan hasilnya? Punya Jensen asli dan miliknya palsu. Pemilik lukisan palsu mengatakan miliknya asli, sungguh memalukan. Nenek memandang Jasper dan Jensen. Tiba-tiba dia merasa sedikit malu. 10 menit yang lalu, dia kecewa dengan Jensen, tapi sekarang, dia juga dipermalukan parah oleh Jensen. Jensen, kalian berdua tetaplah di sini. Kata-kata Jasper tadi, kamu juga jangan ambil hati, kata nenek. Melihat nenek berbicara seperti itu, Renata dan Jessica sama-sama mengomel. Mereka hampir membuat nenek berubah pikiran, tetapi akhirnya Jensen membalikan keadaannya. Dan sekarang sepertinya nenek merasa malu, tapi belum tentu dia merasa bersalah pada Jensen. Benar, Jensen, jangan masukkan ke dalam hati. Kata keluarga Miller sambil tersenyum. Ini ironis, padahal sebelumnya mereka juga yang tertawa paling keras. Jensen hanya terdiam. Jensen, kami juga tidak tahu bahwa hadiah yang kau berikan itu asli. Jika kami tahu, bagaimana mungkin kami berkata begitu? Kata paman ketiga Rowan mencoba keluar dari masalah, tapi dialah satu-satunya yang bisa membujuk Jensen. Jensen akhirnya mengangguk, lalu mengubah sikapnya menjadi pasrah dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu apakah keluarga Miller tahu lukisan itu asli atau tidak, tetapi apakah keluarga Miller pernah melihat hadiah itu dengan cermat? Apakah keluarga percaya pada hadiah itu? Tidak, bahkan belum melihatnya, lukisan itu sudah dibuang keluar pintu. Jadi seperti inilah keluarga Miller ramah pada tamu? Mendengar perkataannya, bahkan nenek juga malu untuk bicara. Dalam hal ini, mereka memang bersalah. Tentu saja, mereka tidak pernah mengira Jensen, yang asal-usulnya biasa-biasa saja, bisa mendapatkan benda berharga seperti itu. Jensen, sudahlah jangan diambil hati, kemarilah. Paman keempat bersulang untukmu. Rowan menuangkan segelas anggur dan memberikannya kepada Jensen. Dia sudah mengatakan sebelumnya, jika hadiah Jensen lebih mahal daripada hadiah Jasper, dia akan bersulang untuk Jensen. Sekarang, dia melakukan apa yang dia katakan. Tentu saja, dia tidak dengan tulus meminta maaf kepada Jensen, sebaliknya dia malah makin membenci Jensen. Tapi dia tidak ingin ibunya dipermalukan. Jensen menatapnya dan mengambil gelas itu. Rowan dengan gembira, menghadap ke arah semua tamu dan berkata, kalian lihat, ini hanya kesalahpahaman. Mari kita minum segelas anggur ini, dan lupakan semuanya. Dia terlihat seperti pembawa damai. Wus. Begitu dia selesai berbicara, Jensen menumpahkan segelas anggur ke wajahnya. Aku hanya seorang pecundang, anggurmu ini, aku tidak berhak meminumnya. Setelah menumpahkan anggur itu, Jensen melempar gelasnya dan mengatakannya dengan lantang. Dia tahu jelas bahwa keluarga Miller berharap dia mendapat malu kali ini. Kesopanan mereka hari ini hanyalah kepura-puraan. Karena sudah seperti ini, untuk apa lagi mencari muka? Rowan berdiri tercengang di sana dan membiarkan anggurnya menetes, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia seorang bos besar yang bertanggung jawab atas puluhan miliar, tak disangka dia disiram anggur oleh seorang pecundang bahkan di depan banyak orang. Bagaimana dia akan berhadapan dengan orang banyak nantinya? Kebetulan ada banyak orang penting yang hadir, terutama ibunya, yang menyebabkan dirinya bertindak seperti itu. Elena, ayo kita pergi. Jensen berbalik, meraih tangan Elena dan pergi. Seluruh aula masih hening dan banyak orang kaya dikejutkan dengan perbuatan Jensen. Berani sekali dia dengan keluarga Miller, bukankah ini akan membuat keluarga Miller kehilangan gengsinya?
Pada saat yang bersamaan, mereka juga merasa sedikit kagum. Apakah seperti ini masih bisa dibilang pecundang? Sial. Pergi, jangan pernah kembali lagi. Ini hanya kesalahpahaman saja, aku tidak menyangka dia sangat perhitungan, bahkan paman keempat dibuat malu. Renata tiba-tiba berkata dengan marah. Melihat Jensen menantang keluarga Miller, hatinya merasa tertekan. Wajah Jessica juga menjadi muram. Dia melirik nenek, melihat wajah nenek juga muram, dia langsung tahu kalau nenek juga tidak senang. Nenek pasti sangat malu dengan keluarga Miller yang salah paham terhadap Jensen. Tetapi yang Jensen lakukan sangat tidak sopan sehingga dengan sifat nenek yang keras kepala, dia pasti akan memperdebatkannya lagi. Nenek Miller, ada satu hal lagi yang mungkin tidak kamu ketahui. Pada saat ini, Tuan Wildan tiba-tiba berbicara lagi, masalah panti asuhan Cahaya Harapan, Tuan Jensen. Tidak, Jensen yang mengubah pikiran Nona Gracia sehingga akhirnya dia menyerahkan panti asuhan itu. Dan ide untuk meledakkan gunung untuk membuka jalan itu datang dari Jensen. Kamu bilang Jensen yang menyelamatkan panti asuhan Cahaya Harapan? Jadi dia telah menyelesaikan tugas yang kuberikan padanya. Perasaan nenek langsung meledak. Dia selalu mengira karena kebijakan resmi pemerintah. Dia langsung menatap Renata dengan marah. Bagaimanapun, Renata berkata bahwa panti asuhan Cahaya Harapan bisa diselamatkan, itu adalah kerja keras dari banyak orang. Renata menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Anggota keluarga Miller juga dalam suasana hati yang sama. Terutama paman keempat Rowan, yang terakhir kali mengatakan bahwa langkah meledakkan gunung untuk membuka jalan adalah langkah yang jenius. Tapi ide ini sebenarnya datang dari Jensen. Saat dia mendengarnya, dia juga mengatakan bahwa orang yang bisa berpikir begitu adalah pebisnis jenius. Pecundang? Sampah? Pebisnis jenius? Beberapa sebutan itu muncul dan semuanya ditujukan pada Jensen, semuanya nampak tidak nyata. Dan ada satu lagi, Nona Gracia juga bilang, jika keluarga Miller ingin bekerja sama dengan grup aliansi bintang semuanya tergantung pada pendapat Elena. Tuan Wildan meninggalkan sepatah kata dan pergi dengan sekretarisnya. Kalimat ini terdengar seperti bom dan membuat anggota keluarga Miller terdiam untuk waktu yang lama. Episode 446. Ini berarti mereka mau keluarga Miller dan grup aliansi bintang bekerja sama, tetapi dia hanya mau bekerja sama dengan Elena. Anggota keluarga Miller tidak menyangka gadis liar itu memiliki posisi yang begitu penting. Ini. Nenek juga kaget mendengar kabar itu. Jessica seperti disambar petir. Dia berpikir bahwa selama kerja sama itu berhasil, prestasinya akan cukup untuk menjadi patriark keluarga. Namun, harapan itu memang indah dan kenyataan itu kejam. Prestasinya ternyata berkaitan dengan Elena dan dia tahu semuanya pasti karena Jensen. Dia menggertakkan giginya dengan kesal. Jensen tidak memiliki latar belakang, hanya sedikit uang. Bagaimana dia bisa membuat keluarga Carson dan grup aliansi bintang terkesan? Apa jangan-jangan, Jensen yang asal-usulnya biasa ingin menyerang balik keluarga Miller? Ini, apa yang harus dilakukan? Renata dengan wajah cemas menggertakkan giginya dan berkata, ya memohon saja padanya, itu bukan masalah besar. Setelah mendengar kalimat ini, perasaan keluarga Miller makin tidak nyaman. Di mata mereka Elena adalah gadis liar dan juga orang yang paling tidak memiliki posisi, tapi sekarang mereka semua ingin memohon pada gadis liar itu? PFFT, Bu, bukannya barusan kamu berkata, walaupun keluarga Miller mati kelaparan, mati miskin dan diejek sampai mati. Kamu tidak akan mengemis pada gadis liar itu? Kenapa belum sampai mati kelaparan, kamu sudah mau memohon pada Kak Elena? Tiba-tiba sebuah suara menyela pembicaraan itu dan anggota keluarga Miller menjadi tersipu malu. Ironisnya, itu Naomi yang berbicara. Kamu bodoh. Renata mencerca halus dan merasa semakin malu. Memang benar dia tidak mau meminta bantuan dari gadis liar itu, tapi ini terkait dengan masa depan Jessica. Di benaknya sudah ada sebuah mimpi. Dia ingin mengambil kesempatan hari ini untuk memutuskan hubungan antara nenek dan Jensen. Hasilnya malah menjadi bumerang. Jensen sudah mulai menunjukkan keahliannya di depan nenek. Saat ini, Jensen mengajak Elena pergi, tapi Elena masih mendengar percakapan di aula sebelum dia pergi. Dia juga sangat terkejut mendengarnya. Dia kaget karena tidak menyangka kerja sama grup aliansi bintang berkaitan dengannya. Yang menggembirakan, keluarga Miller yang arogan dan dominan dipermalukan dengan cara yang kejam.
Elena mengangkat alisnya bangga. Dia menunjukkan senyum yang cantik, menatap Jensen yang hanya diam dan mencium pipi Jensen. Jensen, terima kasih. Aku tidak menyangka kedatanganmu di ibu kota baru sebentar, tetapi kamu telah membuat begitu banyak prestasi. Sebelumnya, seluruh keluarga Miller memandang rendah kita. Sekarang wajah mereka di depan publik pasti terlihat sangat memalukan. Elena mengucapkannya dalam satu tarikan napas, dia sangat senang. Ini baru permulaan. Masih ada 5 bulan lagi. Aku pasti akan membawamu keluar dari keluarga Miller, kata Jensen sambil tersenyum. Aku percaya padamu dan aku selalu percaya padamu, karena kamu adalah suamiku yang serba bisa. Elena mengangguk bersemangat, tetapi berkata dengan khawatir, hanya saja, grup aliansi bintang membantu kita, apa karena mereka memintamu melakukan sesuatu? Dia tahu jelas kekuatan keluarga Miller di ibu kota, kecuali diperlukan, grup aliansi bintang tidak akan berani mencari masalah dengan keluarga Miller. Mata Jensen berkedip, Gracia tahu kalau aku seorang dokter. Dan hidupnya, hanya aku yang bisa menyelamatkan, jadi aku tidak perlu membayar apapun. Baguslah kalau begitu. Ayo kita pergi, kita lanjut belanja. Suasana hati kedua suami istri itu sangat baik. Setelah mereka datang ke ibu kota, ini adalah pertama kalinya mereka melakukan serangan balik terhadap keluarga Miller dan serangannya sangat indah. Malam itu, Jensen kembali ke rumahnya dan memberitahu Natasha apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Natasha merasa senang tapi sedikit khawatir. Jensen, melakukan ini memang tidak masalah, tetapi aku takut akan menyakiti nenek keluarga Miller. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, nenek Miller adalah sebuah karakter hebat. Jika tidak maka tidak akan mungkin keluarga Miller bisa membangun keluarga Miller menjadi besar dengan lelaki tua itu pada masa itu. Perbuatanku ini tidak akan membuatnya marah, malahan dia akan menjadi pendukung kita. Bagaimanapun, di ibu kota semuanya tergantung pada kekuatan, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang memiliki kelebihan untuk dibanggakan. Natasha akhirnya merasa lega dan berkata, kamu benar. Sayangnya orang-orang di sini lebih sombong daripada di kota Asmenia dan lebih fokus pada kekuatan. Tanpa kekuatan, hidup menjadi tidak berharga. Benar, jadi jika kamu ingin mengendalikan takdirmu, kamu harus berubah menjadi lebih kuat. Jensen mengingat nasihat penatua Jack kepadanya dan membuat beberapa pencapaian dan menarik perhatian orang-orang hebat. Mendengar perkataan Natasha, Elena kembali memikirkan akibat dari tindakan Jensen tadi. Keluarga Miller adalah keluarga besar di ibu kota. Belum lagi, dengan penjaga dan ahli yang dikirim, dia dan Jensen tidak bisa menghentikannya. Namun, Jensen mengambil risiko dan sekali lagi menarik perhatian nenek. Alhasil, keluarga Miller takut dan tidak berani bertindak. Terlebih lagi serangan balik tadi juga sangat merusak martabat Jessica. Elena, kakak Natasha, ambillah ini adalah bubuk giok es. Saat itu, Jensen mengeluarkan 2 botol bubuk giok es dan menyerahkannya kepada Elena. Elena dan Natasha mencobanya, keduanya sangat gembira. Bubuk giok es ini lebih baik dari kosmetik apapun. Mereka semua adalah wanita, mereka juga menggunakan berbagai produk perawatan kulit dan kosmetik. Setelah membandingkan, mereka langsung mengetahui perbedaannya. Jensen, apa bubuk giok es ini masih ada? Ini sangat bagus. Keduanya memandang Jensen dengan kaget. Jensen tersenyum, jangan khawatir, selama ada bahan, bubuk giok es ini dapat diproduksi secara massal. Tetapi juga dibagi menjadi 3 tingkatan, ketika saatnya tiba aku akan memberikan kepada kalian yang terbaik. Selesai mengucapkan itu, dia mengatakan mengenai kerjasama dengan Departemen Militer. Ini bagus, mengetuk pintu Departemen Militer, Dream International akan memiliki dukungan yang tangguh, dan Aula Singlin juga. Wajah Natasha dipenuhi kegembiraan. Jensen sebenarnya sangat senang dengan tata letak ibu kota, akhirnya sekarang dia bisa mengambil langkah pertama. Kemudian, dia bertanya tentang PT Senlena dan Dream International, lalu dia mengetahui bahwa keduanya berkembang pesat dan mempunyai pijakan yang kuat di ibu kota. Ada uang, semuanya bisa dilakukan. Jensen menghela napas lega, dia baru setengah bulan datang ke ibu kota. Tetapi banyak hal telah diwujudkan, ini memang kenyamanan yang dibawa oleh uang. Tapi tidak banyak waktu tersisa. Tidak mudah menjadikan Dream International sebagai grup kosmetik nomor 1 di Huaxia dalam sisa waktu 6 bulan, kata Jensen menambahkan. Jika kamu memulainya dari awal, itu memang akan lebih sulit daripada mendaki langit.
Tetapi jika kamu bekerja sama dengan grup aliansi bintang, semuanya akan jauh lebih mudah. Natasha berkata sambil tersenyum, grup aliansi bintang memulai usahanya dengan mengandalkan internet. Selama mereka bersedia meningkatkan promosi, tidak sulit untuk menempati pasar kosmetik Huaxia dalam waktu setengah tahun. Kamu benar. Jensen tahu bahwa hal semacam ini lebih baik diserahkan kepada Natasha. Dia bertanya lagi, terakhir kali, aku menyuruhmu membeli bahan ramuan, apa kamu sudah membelinya? Sudah, ada di ruangan itu. Oke, nanti aku akan membuat anggurnya, aku sudah berjanji pada penatua Jack. Setelah berbincang dengan kedua wanita cantik itu, Jensen juga menjadi sibuk. Setelah membuat anggur, dia pergi mencari Elena lagi. Dia melihat Elena sedang membaca buku di ruangan dengan penuh konsentrasi. Semua orang telah bekerja keras, aku tidak boleh menjadi beban. Aku akan berusaha untuk menjadi raja prajurit dalam waktu setengah tahun, kemudian aku akan memiliki hak suara. Tetapi jika kamu ingin menjadi raja prajurit, kamu harus ikut serta dalam latihan tempur yang sebenarnya. Aku berasal dari kepolisian, tapi aku masih tidak bisa melakukannya dalam latihan tempur tentara yang sebenarnya. Ada banyak taktik untuk latihan tempur tentara yang sebenarnya. Aku ingin memahami semuanya yang ada di buku. Elena sedang berbaring di ranjang, kakinya yang panjang memakai stocking sutra, sangat indah. Jensen diam-diam bernapas lega, ini baru istrinya, sangat kuat dan mandiri. Episode 447. Jensen kembali menatap kaki putih yang jenjang, dia tidak tahan, membuka pintu dan masuk. Dia duduk di samping tempat tidur sambil menepuk-nepuk kaki yang dilapisi stocking itu, lalu berkata sambil tersenyum, Elena, selesaikan urusannya satu persatu, jangan buru-buru. Aku tahu. Elena masih sedang membaca buku. Plak. Tangan Jensen kembali menepuk, tenang saja, masih ada waktu setengah tahun. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tahu. Plak. Jensen menepuk lagi. Jensen, kamu tidak ada habis-habisnya, ya? Aku tahu apa yang kamu ingin lakukan. Maka cepatlah. Amarah Elena menyulut. Dia melemparkan bukunya, lalu inisiatif mendekat dan menindih tubuh Jensen. Jensen terkejut, dia hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Siapa yang sangka, ternyata istrinya lebih bersemangat daripada dia. Sejak mereka meninggalkan kota Asmenia, mereka tidak pernah berhubungan suami istri lagi. Hari ini adalah pertama kalinya. Di kamar lain, Natasha sedang sibuk di depan komputernya. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara. Tanpa sadar, wajahnya memerah. Keesokan pagi, Jensen membawa Elena keluar. Elena melototi Jensen sambil mengeluh. Bisa-bisanya orang ini berbuat semalaman penuh, keterlaluan. Sudah bangun? Ayo, sarapan. Aku sudah masak. Natasha mengenakan pakaian rumah. Dia meletakkan bubur dan pangsit ke atas meja makan. Jensen dan Elena menyadari kantong mata Natasha tampak hitam. Kak Natasha, apakah kamu tidak beristirahat dengan nyenyak tadi malam? Tanya Jensen. Namun, setelah bertanya, Elena mencubit pinggang Jensen dengan keras. Bukankah ini namanya sengaja bertanya? Natasha tersenyum canggung, aku sibuk mengerjakan urusan kantor. Aku membuat proposal semalaman. Dia bergumam dalam hati, tadi malam kalian sangat berisik. Justru aneh kalau bisa tidur. Begini saja, lain kali kakak Natasha juga ikut bersama-sama. Elena ragu untuk sejenak. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara kecil. Suasana langsung terasa canggung. Semua orang tahu apa maksud kata bersama-sama. Hanya saja, tidak disangka bahwa Elena begitu murah hati dan inisiatif mengajaknya. Kakak Natasha, tidak perlu tidak enak hati. Kita semua adalah keluarga, ditambah, orang ini terlalu bersemangat. Aku tidak sanggup menghadapinya sendirian, kata Elena dengan wajah merah dan sambil memegang tangan Natasha. Natasha menjawab dengan suara sekecil nyamuk, Jensen merasa canggung sekaligus bahagia. Elena adalah orang yang frontal. Ucapan seperti ini pun berani dikatakan. Namun, ajakan ini sesuai dengan keinginannya. Bayangkan, ada dua wanita cantik hadir pada saat bersamaan. Jensen merasakan dorongan lagi. Setelah sarapan, Jensen berencana untuk berterima kasih kepada Gracia. Dia pergi ke grup aliansi bintang dengan menggunakan taksi.
Saat di pesta perjamuan keluarga Miller, Gracia telah membantunya dan menunjukkan ketulusannya. Jensen sadar dengan tugasnya, yaitu menyelamatkan nyawa Gracia. Meskipun Gracia telah melakukan upaya besar, seperti mendapatkan segel Raja Ganlong dan menyerahkan kerja sama keluarga Miller kepada Jensen. Namun, Jensen tahu alasannya, yaitu, hidup Gracia tidak bisa dibandingkan dengan uang. Grup Aliansi Bintang terletak di jalan kawasan perkantoran ibu kota. Daerah di sekitar adalah perusahaan-perusahaan asing terkenal. Setelah tiba, Jensen dikejutkan oleh bangunan-bangunan pencakar langit. Grup Aliansi Bintang juga merupakan gedung tertinggi di dekat situ. Terdapat banyak pengawal yang keluar dari pintu utama dan mencegat para karyawan yang memasuki gedung perkantoran untuk bekerja. Sebuah mobil Rolls-Royce berhenti. Gracia yang mengenakan gaun biru turun dari mobil tersebut. Dia sangat berharisma dan keren. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan kagum. Hanya saja, mereka hanya berani melihat, tidak berani mendekat. Dia adalah konglomerat Huaxia. Siapapun pria yang bisa mendapatkan wanita secantik ini, hidupnya pasti serasa di surga. Sayangnya, hal ini lebih sulit daripada menggapai langit. Kebetulan sekali. Jensen segera melangkah menghampiri. Boom! Baru berjalan beberapa langkah, seorang pengawal mendorongnya dan berkata dengan dingin, "Minggir, jangan menghalangi jalan." Yang membuat Jensen bingung, pengawal yang mendorongnya bukanlah orang Gracia, tetapi orang yang berada di samping. Dia melihat sebuah Lamborghini edisi terbatas berhenti, lalu seorang pria muda berjas putih berjalan keluar. Menakjubkan, kaya dan mahal. Jelas-jelas ini adalah gedung grup Aliansi Bintang. Berani datang ke gedung ini, tampaknya pria ini bukanlah orang biasa. Jensen mengerutkan keningnya dan berbicara di dalam hati, orang ini tidak sopan. Masih tidak mau minggir. Kamu menghalangi jalan Tuan Jordie. Melihat Jensen tidak pergi, pengawal itu kembali mendorong Jensen. Tentu, dia tidak kuat mendorong Jensen. Tempat ini adalah perusahaan grup Aliansi Bintang, bukan wilayah pribadi kalian. Apa hak kalian mengusirku? Tanya Jensen. Beraninya kamu menjawab? Pengawal itu sedikit kesal. Anak muda ini terlihat hanyalah orang biasa. Apakah dia tidak tahu, semua orang harus memberikan Tuan Jordie jalan? Beri dia pelajaran. Pengawal ini melambaikan tangan ke belakang. Beberapa pengawal langsung berlari menghampirinya. Jensen mengerutkan keningnya. Orang-orang ini terlalu arogan. Kalau tidak bisa jawab, ia main tangan. Sebentar, sebentar. Yang kamu katakan memang benar. Tempat ini adalah perusahaan grup Aliansi Bintang, bukan wilayah keluarga Palmer. Pada saat ini, terdengar sebuah suara yang elegan. Tampak seorang pria muda yang mengenakan jas, perlahan berjalan mendekat. Namun, Jensen menatapnya dengan tatapan mencemooh. Tentu saja dia merasa konyol. Dia adalah tuan muda keluarga Palmer yang terhormat. Berani-beraninya ada orang yang menghalangi jalannya. Bocah, kamu yakin mau menghalangi jalanku? Jordie berjalan ke hadapan Jensen, tatapannya sangat merendahkan orang. Aku tidak menghalangi jalanmu. Pengawalmu yang mendorongku. Lagi pula, jalan ini begitu besar, kanan kiri adalah jalan, kata Jensen. Haha. Jordie tertawa sambil menggelengkan kepalanya dengan menghina, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Katakan padanya. Para pengawal di sekitar juga memandang Jensen dengan sinis. Bahkan, orang-orang yang menonton dari kejauhan pun sama. Mana mungkin mereka tidak mengenal Jordie, tuan muda yang sering datang ke grup Aliansi Bintang. Di ibu kota, dia adalah orang yang sangat dihormati dan berpengaruh. Dengarkan baik-baik, Tuan Jordie adalah tuan muda keluarga Palmer yang berasal dari ibu kota, mengerti? Seorang pengawal menunjuk hidung Jensen dan memarahi. Setelah itu, dia tersenyum pada Jordie seperti meminta pujian, Tuan Jordie, jangan khawatir, bocah ini akan segera angkat kaki. Keluarga Palmer yang berasal dari ibu kota adalah salah satu 8 keluarga elit ibu kota. Siapa yang tidak mengenalnya? Sedangkan Jordie, dia berbeda dengan keluarga elit yang lain. Dia sangat angkuh, semua hal harus dilakukan dengan mewah. Oleh karena itu, di mana dia berjalan, orang lain harus memberi jalan. Belum lagi, sekarang dia akan bertemu dengan Gracia. Dia semakin harus menunjukkan kekuasaan keluarga Palmer.
Oh, ternyata Tuan Jordie. Jensen mengangguk. Dia tidak bermaksud memberikan jalan. Dia membalikkan badan dan lanjut jalan. Jordie langsung tercengang. Pupil para pengawal juga melotot besar. Apakah orang ini bodoh? Mereka sudah mengatakan bahwa Jordie adalah keluarga Palmer yang berasal dari ibu kota. Semua orang yang pintar pasti akan memberikannya muka. Tuan Jordie, jangan marah. Kami akan memberikannya pelajaran. Para pengawal langsung berteriak. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jordie tidak terlihat marah, tapi sebenarnya dia sangat marah. Untuk pertama kalinya, dia melihat ada orang yang tidak memberinya muka. Kalau tidak salah ingat, 1 tahun lalu pernah ada orang seperti ini yang muncul. Sekarang, kaki orang itu lumpuh dan dipenjara. Jordie mengejarnya dengan cepat, lalu berkata sambil tertawa, buru-buru sekali, mau cari siapa? Aku kenal orang di grup Aliansi Bintang. Siapa tahu aku bisa membantumu. Dia mengira Jensen tidak mengenal keluarga Palmer, jadi dia berpikir untuk mempermainkan Jensen. Setelah Jensen mengetahui identitasnya, mungkin Jensen akan menangis dan berlutut memohon ampun. Tidak mudah menemui orang di grup Aliansi Bintang. Aturan di sini sangat ketat. Selain urusan bisnis, kamu harus meminta bantuan orang. Jordie ingin menyombongkan koneksinya di grup Aliansi Bintang. Episode 448. Gracia Granitha. Jensen tidak menolehkan kepalanya. Ternyata Gracia Granitha. Bisa diatur, kebetulan aku mengenal manajer grup Aliansi Bintang. Aku bisa membantumu mencarinya. Jordie tersenyum bangga, tapi di tengah pembicaraan, pupilnya membesar. Gracia Granitha? Bos grup Aliansi Bintang? Tidak hanya dia, para pengawal di sekitar juga tercengang. Selanjutnya, disusul dengan suara tawa terbahak-bahak. Gracia adalah sosok legendaris, dia terkenal sulit dilayani. Konon katanya, dia tidak pernah berhubungan lawan jenis, apalagi pemuda yang berpakaian biasa seperti ini. Haha, kamu sedang bercanda? Jordie tertawa sampai sakit perut. Jensen berhenti. Lalu menggelengkan kepalanya, bukankah katanya kamu bisa membantuku mencari orang ini? Kenapa tidak cari? Aku juga tahu, kamu adalah salah satu konglomerat dari 8 keluarga elit ibu kota. Tapi, memangnya kenapa? Jordie berhenti tertawa, dia langsung menyipitkan matanya. Pria ini, ternyata dia tahu asal-usulnya. Dia mengetahui asal-usul Jordie, tetapi tetap saja mengacuhkannya. Bukankah ini sengaja? Selain itu, sebelumnya Jordie juga membual bahwa dia bisa membantu Jensen menemukan orang yang dicari. Namun, dia hanya bisa mencari bantuan dari karyawan biasa. Mencari Gracia langsung adalah pekerjaan yang cukup sulit untuknya. Jensen bertanya balik, seolah menampar wajahnya. Kamu sedang membuang waktuku? Suara Jordie berubah menjadi rendah. Seharusnya, aku yang berbicara seperti itu kepadamu. Jensen menggelengkan kepala dan lanjut berjalan. Seluruh tubuh Jordie kembali gemetar, tiba-tiba, dia tertawa, mencari Gracia. Baik, cari saja, kalau kamu bisa membuat Gracia berbicara kepadamu, kamu boleh menamparku 3 kali. Suaranya yang besar perhatian orang-orang di sekitarnya, semua orang menggelengkan kepala. Saat mereka tahu bahwa Jensen sedang mencari Gracia, mereka hanya tertawa. Gracia, wanita cantik ini hanya bisa dinikmati dari kejauhan. Apalagi, dia adalah konglomerat Huasia. Kecuali matahari terbit dari barat, orang biasa baru bisa membuat Gracia berbicara kepadanya. Carilah. Lihat saja apakah pengawal Nona Gracia akan menghajarmu. Jordie tersenyum dingin, apakah kamu tidak ngaca? Hanyalah seorang rakyat biasa, malah mau menemui Gracia. Benar. Biasanya, orang yang bisa bertemu dengan Nona Gracia adalah orang-orang seperti Tuan Jordie. Setidaknya konglomerat Huasia atau pejabat. Tapi, kamu? Aku tahu, dia mau cari sensasi untuk menarik perhatian Nona Gracia. Sayangnya, masalah ini akan diurus polisi. Idiot! Semua pengawal ikut tertawa. Orang-orang yang lewat melihat Jensen terus berjalan. Diam-diam, mereka merasa kasihan melihatnya. Dengar-dengar, beberapa waktu lalu Nona Gracia ada masalah, jadi pengawal yang menjaganya juga bertambah banyak. Selama tidak ada janji, semua orang yang mendekati Nona Gracia akan diurus oleh pengawal.
Paling ringan dikurung di kantor polisi, paling berat dipukuli. Oh, anak muda, memangnya tidak ada kerjaan lain? Untuk apa mencari Nona Gracia? Apakah otaknya rusak? Bahkan kakek tua yang menyapu dari kejauhan juga menggelengkan kepalanya. Jensen bersikap seolah tidak mendengarnya, dia terus berjalan. Dengan cepat, ada pengawal yang menghadangnya. Kali ini adalah pengawal Gracia. Para pengawal Gracia yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang tampak berjaga di sekitar, ditambah, semuanya adalah pensiunan tentara. Mereka terlihat sangat dingin. Di saat bersamaan, Gracia yang hendak masuk ke dalam pintu kaca menyadari keramaian di sini. Tiba-tiba, wajahnya yang dingin tersenyum. Jordi tercengang selama beberapa saat, dia bergegas pergi menyambut. Gracia sedang tersenyum kepadanya. Jensen, kamu sudah datang. Namun, kalimat Gracia selanjutnya membuat Jordi tercengang. Orang-orang di sekitar, termasuk pengawal Gracia, mereka semua tercengang. Setelah itu, mereka melihat Gracia berjalan dan berinisiatif menyambut Jensen. Orang-orang yang berkerumun semakin keheranan. Gracia tampak berjalan ke hadapan Jensen, dia tersenyum sambil berkata, aku sudah menunggumu sejak kemarin. Tidak disangka, kamu baru datang hari ini. Ayo, ke ruanganku. Gracia tidak hanya berinisiatif menyapa, tapi juga lebih aktif membuka mulutnya. Matahari benar-benar sudah terbit dari barat. No, Nona Gracia, ada apa ini? Jordi memanggil dengan suara aneh, lalu berlari menghampiri. Siapa bocah ini? Bagaimana kamu mengenalnya? Pukulan yang diterimanya tidaklah ringan. Bagaimanapun, selama ini dia memang mengejar Gracia, tapi Gracia selalu bersikap dingin kepadanya. Namun, Gracia malah tersenyum kepada orang biasa ini. Menyebalkan. Tuan Jordi, aku tidak butuh persetujuanmu untuk berteman dengan siapapun. Gracia berkata dengan dingin. Kebetulan, grup aliansi Bintang dan keluarga Palmer ada kerjasama. Makanya, Jordi terus berjuang. Kalau tidak, mana mungkin Jordi ada kesempatan untuk berbicara kepada Gracia. Jordi tidak berani memprovokasi Gracia, jadi dia hanya bisa melampiaskan kebenciannya pada Jensen. Dia mengulurkan tangan dan tersenyum, haha, aku adalah Jordi Palmer. Karena kamu adalah teman Gracia, maka kamu juga adalah temanku. Jensen melirik tangan Jordi, dia langsung mengerti maksud Jordi. Jensen pun mengulurkan tangannya. Setelah mereka berjabat tangan, tiba-tiba, Jordi mengerahkan tenaga. Dia adalah anggota keluarga Palmer. Sejak kecil, dia sudah mempelajari ilmu bela diri, kekuatannya sangat besar. Di luar, dia tidak berani mengeluarkan emosinya di depan Gracia. Namun, di belakang, dia ingin membuat Jensen menyesal. Kurang ajar, berani mempermainkanku? Apakah dia tidak tahu siapa aku? Begitu ide ini muncul, wajah Jordi langsung membeku. Dia menyeringai dan berusaha tidak mengeluarkan suara. Dia baru menyadari, dia tidak mungkin bisa meremas tangan Jensen. Tenaga Jensen lebih kuat dibandingkan dengan tenaganya. Tangannya seperti penjepit besi. Sekarang, dia menyesal. Dia ingin segera menarik tangannya. Tuan Jordi, kamu terlalu sungkan. Jensen berkata sambil tersenyum. Sungkan kepalamu. Tampak luar, Jordi masih tersenyum, tapi hatinya sedang memaki Jensen. Namun, dia tidak boleh mempermalukan diri di depan Gracia. Hanya saja, sikap ini tidak akan bertahan lama. Lepaskan, sakit. Nona Gracia, dari mana kamu mengenal manusia barbar ini? Mana mungkin Jordi bisa bertahan? Rasanya, tulang pergelangan tangannya sudah mau patah. Bukankah kamu yang menantang kekuatan tanganku? Jensen melepaskannya sambil tersenyum, dia tidak bisa berkata-kata. Bukannya Jordi yang mulai duluan menggunakan tenaga. Sekarang malah mau menyalahkan Jensen. Tuan Jordi, Jensen tidak hanya temanku, tapi adalah pacarku. Mulai sekarang, jangan menggangguku lagi. Saat ini, Gracia berbicara dengan perlahan. Jensen terkejut, tapi segera mengacuhkannya. Dia sudah pernah beberapa kali merasakan trik seperti ini. Dia adalah pacarmu. Pupil Jordi membesar, dia sudah tidak tahan dan mengamuk, Nona Gracia, aku sudah lama mengejarmu. Lantas, apakah kamu tidak punya sedikit pun perasaan untukku? Tidak ada. Gracia menggelengkan kepalanya. Jordi semakin marah,
Dia menunjuk Jensen sambil berteriak, apa bagusnya dia? Pakaian tidak bermutu, tidak berharisma, tidak kaya, tidak punya latar belakang keluarga yang bagus pula. Katakan, apa bagusnya sampah ini dibandingkan dengan aku? Tuan Jordier, jaga bicaramu. Dia bukan sampah. Wajah Gracia berubah menjadi dingin, dia memang tidak mempunyai semua yang kamu katakan itu. Tapi, kekuatan fisiknya lebih bagus daripada kamu. Kekuatan fisik, aku. Jordier ingin membantah, tapi saat adu kekuatan tangan tadi, dia sudah kalah. Untuk masalah kekuatan fisik, dia memang tidak bisa dibandingkan. Kekuatan fisiknya lebih bagus dibandingkan kamu. Di waktu tertentu, dia bisa memuaskanku. Untuk masalah ini, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia, kata Gracia. Jordier hampir muntah darah, dia mengamuk, aku mengejarmu berkali-kali, rupanya kamu mencampakkan aku karena alasan ini. Kamu sangat mengecewakanku, ternyata kamu tidak memiliki sedikit pun perasaan untukku. Ditambah, jangan-jangan, kalian sudah melakukannya. Episode 449. Memang, kami sudah melakukan itu, jadi jangan ganggu aku lagi. Gracia sangat frontal, dengan dingin berkata, tapi, kalau bicara tentang perasaan, perasaanku terhadapmu adalah risih dan jijik. Kalau kamu bukanlah keluarga Palmer dan kebetulan aku bekerja sama dengan keluarga Palmer, kamu bahkan tidak punya hak untuk bertemu denganku. Ah! Jordier hampir kacau. Wanita cantik yang dicintainya sudah melakukan itu dengan pria lain. Apalagi, wanita cantik ini jijik kepadanya. Wanita! Jordier memakinya. Wajah Gracia langsung berubah menjadi dingin. Dia bukanlah orang yang bisa dimarahi seenaknya. Bahkan keluarga Palmer yang berasal dari ibu kota pun tidak boleh. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Tuan Jordier cukup menjijikkan. Gagal mendapatkan pujaan hati, lantas langsung memaki. Jensen maju, lalu melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya. Plak! Suaranya sangat keras, pukulan itu langsung membuat kepala Jordier bengkok, tapi tubuhnya bagus, dia tidak jatuh. Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Jordier melototi Jensen. Aku tahu, bukankah tuan muda keluarga Palmer? Tapi, bagaimanapun, jangan memarahi wanita. Wanita ada untuk disayangi. Jensen berkata dengan dingin, lalu kembali melayangkan sebuah tamparan. Plak! Kepala Jordier hanya bengkok, tapi tubuhnya berdiri dengan tegap, tulang badannya memang cukup bagus. Kamu berani memukulku? Tunggu saja di ibu kota ini, aku akan membuatmu di penjara. Plak! Jensen menamparnya lagi untuk melihat betapa kerasnya leher orang ini. Plak! 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 Setelah beberapa tamparan berturut-turut, hidung Jordier memar, wajahnya bengkak dan giginya rontok. Hingga tamparan terakhir, akhirnya Jordier terhempas. Memangnya tidak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus memaki orang? Setelah Jordier terhempas, Jensen berbicara dengan tidak berdaya. Pukul dia. Di atas lantai, mana mungkin Jordier bisa terima dipermalukan seperti ini? Dia berteriak memerintahkan pengawalnya maju. Pengawal Gracia segera ingin membantu, tapi Gracia mencegatnya. Benar saja, pengawal sejumlah ini tidak ada apa-apanya untuk Jensen. Dalam waktu setengah menit, semuanya dipukuli oleh Jensen dan terguling ke lantai. Mereka tampak menyedihkan. Wajah Jordier berubah drastis, tidak disangka, pemuda ini jago berkelahi. Di saat ini, sebuah kaki menginjak tubuhnya ke atas lantai. Jensen menatap Jordier, aku mengenal Paman Damian, dia adalah orang yang hebat. Sedangkan kamu adalah benalu di keluarga Palmer. Apakah masih ada pengawal yang mau maju? Kalau tidak ada, cepatnya dari sini. Tunggu saja, aku akan membawa orang datang untuk membalas ini semua. Meskipun sudah diinjak-injak, Jordier masih keras kepala. Panggil saja mereka. Jensen menendangnya pergi. Dengan satu tendangan, dia berguling ke depan seperti labu. Jensen mengikuti Gracia masuk ke dalam gedung. Hubungi Kenzo. Berapapun yang diminta, aku setuju. Suruh dia bereskan. Setelah dijemput oleh pengawal, Jordier berkata dengan keras, lalu kembali membelai dadanya, aduh, pukulannya sangat keras. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Palmer. Aku ingin membunuhnya.
Semua pengawal terkejut. Tidak disangka, Tuan Jordie akan memanggil monster itu. Jensen, terima kasih untuk tadi. Di sisi lain, Gracia membawa Jensen berjalan ke depan. Langkah kakinya sangat cepat seperti kilat. Kamu memberikanku hadiah, lalu membantuku saat di hadapan keluarga Miller, harusnya aku yang berterima kasih. Jensen menatap punggung Gracia. Dia menyadari, meskipun wanita ini berjalan sangat cepat, dia berjalan seperti seorang model. Dilihat dari belakang, dia tampak memesona. Kamu bantu menyembuhkan penyakitku, aku membantumu masuk ke dalam lingkaran 10 konglomerat Huaxia. Kita hanya saling memberikan keuntungan saja. Gracia menjawab tanpa melihat ke belakang. Akhirnya Jensen tahu. Sepertinya Gracia mencari dia karena penyakit Gracia kambuh lagi. Nona Gracia. Mereka berdua berjalan menelusuri sepanjang aula yang megah. Di sepanjang jalan, semua pegawai menyapa. Ditambah, mereka juga penasaran dengan pemuda ini. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat Nona Gracia membawa pria lain ke dalam perusahaan. Pada saat yang sama, media juga memberitakan bahwa Gracia, konglomerat Huaxia, sudah mempunyai kekasih. Namun, ada yang sengaja merahasiakan asal-usul Jensen dan menyebabkan para pria yang diam-diam menyukai Gracia hanya bisa menghela napas. Mereka berdua tiba di sebuah aula yang megah. Tampak ruangan sudah dipenuhi dengan orang yang duduk. Ada pria dan wanita, mereka sangat berharisma. Mereka semua adalah pemegang saham grup Aliansi Bintang. Aku ingin mengumumkan satu hal. Mulai hari ini, Tuan Jensen akan menjadi wakil presidir grup Aliansi Bintang. Setelah duduk, Gracia langsung berbicara ke inti utama. Semua pemegang saham yang hadir terkejut. Bahkan Jensen pun kaget. Terakhir kali saat Gracia memanggilnya Tuan Muda Jensen, saat itu dia merasa aneh. Namun, dia segera bangun dari lamunannya. Dia dan Gracia telah mencapai kesepakatan. Jensen bantu menyembuhkan penyakit Gracia, membantu Jensen masuk sebagai 10 besar orang terkaya di Huaxia. Gracia memang sedang memenuhi janjinya. Namun, Jensen tidak menyangka Gracia begitu frontal, sepatah kata saja bisa membuatnya jadi wakil presidir. Identitas ini membuat banyak orang Huaxia yang iri. Presidir Gracia, tidakkah ini terlalu mendadak? Setelah hening sejenak, tiba-tiba, seorang pemegang saham berteriak. Grup Aliansi Bintang adalah gabungan dari beberapa plutokrat. Setiap plutokrat memiliki kekayaan bersih senilai puluhan miliar. Tentu saja mereka tidak akan setuju kalau Jensen menjadi wakil presidir. Aku sudah memutuskan masalah ini. Gracia tidak banyak bicara, sangat mirip dengan gayanya bekerja. Para pemegang saham saling memandang, pada akhirnya, tidak ada yang berani berbicara, meskipun tiba-tiba, Gracia memang seperti ini. Ditambah, setiap keputusan yang dibuatnya selalu akurat. Perang. Saat bersamaan, pintu utama dibuka. Seorang wanita masuk dengan membawa beberapa pengawal. Para pengawal ini adalah wanita. Mereka mengenakan jas dan terlihat dingin. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun, di sudut bibirnya ada tahi lalat. Dia mengenakan pakaian 3/4 yang ketat dengan dipadukan bersama celana pendek yang menonjolkan kaki jenjangnya. Wajahnya terlihat sangat dingin. Setelah melihat wanita itu, mata Gracia berkedip. Gracia, mengangkat orang luar sebagai wakil presidir adalah melanggar aturan. Wanita itu berjalan mendekat sambil menatap Jensen, tangkap dia untuk investigasi. Kita harus tahu tujuannya. Para pemegang saham mengerutkan kening, sebenarnya mereka tidak terlalu mengenal wanita ini. Kadang-kadang, dia muncul di grup Aliansi Bintang, tapi mereka tahu, Gracia sangat menjaga reputasi wanita ini. Sebenarnya, mereka juga merasa aneh. Berdasarkan posisi Gracia saat ini, dia tidak perlu menjaga muka siapapun. Ditambah, Gracia membangun semua ini sendiri. Tidak ada orang tua di rumahnya. Semua itu hanya ada di pikiran orang-orang. Tidak ada yang berani menanyakan masalah Gracia. Gracia, sebelumnya kamu hampir terbunuh. Untuk masalah ini, keluarga juga sedang menyelidikinya. Aku curiga, jangan-jangan dia dan pembunuh itu ada hubungannya. Wanita bernama Amira ini menyipitkan mata ke arah Jensen, seseorang yang tidak jelas asal-usulnya, tiba-tiba menjadi wakil presidir grup Aliansi Bintang. Di dalam ini, pasti ada yang dirahasiakan. Gracia,
Kamu bisa dibohongi, tapi keluarga tidak akan bisa dibohongi. Gracia tidak berbicara, dia hanya menatap Jensen. Jensen juga menatap wanita bernama Amira ini, lalu berkata, "Apa hakmu berbicara seperti itu? Mana buktinya?" "Ucapanku adalah bukti." Amira menjawab dengan dingin, berteriak kepada pengawal di belakangnya, "Tangkap dan interogasi dia. Kalau dia melawan, bunuh di tempat." Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Jensen untuk menjelaskan. Ditambah, bunuh di tempat. Hal ini sepenuhnya menggambarkan asal-usul Amira yang mengerikan. Semua pemegang saham yang hadir terkejut. Sekarang adalah zaman di mana hukum yang berbicara. Memangnya bisa kalau mau bunuh langsung asal bunuh? Mereka segera menatap Gracia. Anehnya, mereka menyadari sikap acuh Gracia. Dia tidak membantu Amira maupun Jensen berbicara. Semua orang melihat ke arah Jensen, reaksinya sangat tenang. Dia bertanya, "Kalian benar mau mati?" Episode 450. Bagus ya, responnya sangat tenang, tapi ini lebih menunjukkan bahwa asalmu tidak jelas, lakukan. Amira mencibir. Sepertinya kalian benar-benar ingin mati. Jensen berkata lagi, tiba-tiba tanpa menunggu pengawal wanita mengambil tindakan, menggunakan jurus tangga awan melengkung, lalu datang ke depan pengawal wanita, mengerahkan profound-nya, mengeluarkan satu pukulan keluar. Krek! Kekuatan pukulan ini luar biasa, ditambah dengan kecepatannya, pengawal wanita itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Sampai terbang terbalik dan menabrak dinding, dan dindingnya retak. Setelah pengawal wanita itu tergelincir, dia kehilangan napas. Hah! Para pemegang saham yang hadir berteriak dan gemetar ketakutan. Satu pukulan bisa membunuh orang, sungguh mengerikan. Gracia juga tidak percaya. Sepertinya dia tidak pernah menyangka Jensen bisa membunuh dengan begitu kejam. Berani-beraninya kamu membunuh orangku. Amira berteriak keras, tangannya mengeluarkan pistol, menghadap Jensen dan menembak. Jensen, hati-hati. Gracia yang selalu diam akhirnya berteriak. Bang! Tembakan terdengar, dan yang mengejutkan semua orang adalah Jensen tidak seperti tertembak, telapak tangannya terentang, dan sebuah peluru jatuh ke tanah. Seorang seni bela diri kuno. Wajah Amira berubah drastis. Bang! Pada saat yang sama, ada suara terdengar lagi. Terlihat Jensen memukul leher pengawal wanita Amira dengan telapak tangan Jensen, yang menyebabkan lehernya patah, dan diperkirakan sudah tidak bisa ditolong lagi. Bang bang bang! Setelah itu, pengawal wanitanya satu persatu jatuh. Semuanya bukan lawan Jensen. Selain itu, Jensen memang mengeluarkan trik yang mematikan, dan semuanya terbunuh. Meskipun para pemegang saham yang hadir adalah orang-orang penting, tetapi mereka baru kali ini melihat pemandangan berdarah seperti itu, wajah mereka semua menjadi pucat. Hanya dalam 5 menit, tinggal Amira yang tersisa. Dia memegang pistol dan menatap Jensen dengan dingin dan berkata, Gracia, siapa dia? Sudah membunuh begitu banyak orang, apa kamu tidak akan melakukan sesuatu? Tapi saat itu, jarum perak ditembakkan di pergelangan tangan Amira, dan pistolnya terjatuh, tetapi ketika pistolnya hendak menghantam tanah, ada telapak tangan tiba-tiba menangkap pistol itu. Itu adalah Jensen. Melihat Jensen menangkap pistolnya, dia langsung mengerahkan pistolnya ke dahi Amira. Ya Tuhan, orang macam apa ini? Benar-benar pembunuh. Cepat panggil polisi. Apa sudah ada yang memberitahu Satpam? Para pemegang saham panik. Anehnya, Gracia sangat tenang, duduk dengan menyilangkan kaki dan menatap Jensen dengan serius. Gracia! Amira berteriak kepada Gracia, dan mengancam Jensen lagi. Anak muda, kamu sudah membunuh banyak orang, polisi akan datang, dan kamu benar-benar tidak bisa lari. Aku menyarankanmu untuk segera meletakkan senjatamu, kita semua adalah masyarakat dengan supremasi hukum. Sekarang kamu berani berbicara tentang hukum? Ketika tadi kamu akan membunuhku, mengapa kamu tidak mengatakan aturan hukum? Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Amira terdiam, lalu dengan dingin berkata, kamu tidak berani membunuhku, karena aku bukan orang yang bisa kamu sentuh, kamu bisa bertanya pada Gracia tentang masalah ini. Bang! Setelah mengatakan itu, ada suara tembakan terdengar, terlihat ada lubang darah di dahi Amira, matanya membelalak, dia menatap Jensen dengan tidak percaya, dan akhirnya jatuh telentang.
Dia jelas tidak menyangka Jensen benar-benar berani membunuh. Ah! Ada lagi teriakan panik di aula. Gracia juga tidak menyangka, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jensen bukan hanya seorang dokter dan seorang tentara. Dia bisa membunuh tanpa ekspresi, dia bahkan lebih seperti pembunuh. Presdir Gracia, orang ini. Setelah semua pemegang saham panik, mereka semua bertanya pada Gracia dengan ketakutan. Setelah membunuh begitu banyak orang, polisi pasti akan menemukanmu. Nona Gracia, aku sudah membunuh mereka, apakah kamu akan memanggil polisi? Jensen meletakkan pistolnya, berbalik dan menatap Gracia. Tidak. Gracia tiba-tiba tersenyum, dengan bijak berkata, aku tahu kamu sedang dalam situasi yang sulit, karena ini, aku setuju untuk bekerja sama denganmu, tentu saja aku juga akan percaya padamu, dan kamu membunuh mereka, pasti ada alasannya. Jensen sedikit terkejut, pantas saja Gracia belum pernah berbicara sebelumnya, ternyata dia percaya bisa menyelesaikannya. Tapi entah kenapa, ditatap oleh Gracia seperti ini, Jensen memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Wanita ini sangat pintar untuk apapun yang dia lakukan. Siapa sebenarnya Amira itu? Jensen bertanya. Orang-orang keluarga kami. Jawaban Gracia tidak jelas. Tapi kalimat ini membuat Jensen tahu bahwa Gracia tampaknya memang memulai semuanya sendiri dari awal, tapi sebenarnya latar belakangnya tidak sederhana. Tentu saja, Jensen tidak banyak berpikir, dia dan Gracia adalah hubungan kerja sama, dan itu sudah cukup. Amira memiliki tanda bulan di pergelangan tangannya dan sederet huruf Inggris di bawahnya. Jika aku tidak salah, dia adalah anggota organisasi pembunuh malam. Jensen perlahan mengatakan alasannya mengapa melawan. Organisasi pembunuh malam, dia sangat mengenalnya, mereka adalah musuh lama. Pembunuh yang mencapai level perunggu memiliki tanda bulan di pergelangan tangannya. Terakhir kali dia bertarung di pulau itu, pembunuh senior memiliki tanda ini. Setelah kejadian, Jensen juga meminta panah untuk mencari informasi ini. Organisasi pembunuh malam. Mata Gracia berkedip, seolah dia baru tahu berita ini. Organisasi pembunuhan. Pemegang saham yang hadir juga masih di tempat. Mereka semua adalah Taipan Huaxia, beberapa orang telah berhubungan dengan organisasi pembunuhan malam, tetapi tidak mengenal orang-orang dari organisasi ini. Namun berdasarkan kata pembunuh saja, mereka sudah bisa menebak. Sepertinya anak muda ini tidak sedang membunuh orang, tapi sedang menyelamatkan Nona Gracia. Bang! Saat ini, sejumlah besar pengawal bergegas masuk dan mengeluarkan senjata mereka ke Jensen. Keluar saja! Gracia melambai kepada mereka. Beberapa wanita memandang Gracia, melihat Gracia serius. Akhirnya mereka mundur dari aula. Suruh orang merapikan tempat ini, cari cara untuk membereskan mayatnya. Gracia menjelaskan kepada semua pemegang saham dan membawa Jensen keluar dari aula. Jensen mengikuti Gracia ke kantor, lalu Gracia memasuki ruangan, meninggalkan Jensen sendirian. Jensen tiba-tiba menjadi lebih penasaran dengan Gracia. Wanita ini sangat cerdas dan tenang. Dia sama sekali tidak seperti Taipan bisnis, lebih seperti orang Jianghu. Selain itu, pembunuhan-pembunuh malam sebelumnya, Gracia mengenali master yang memakai sepatu besi. Poin ini, jika bukan karena orang Jianghu semuanya tidak akan tahu. Jensen, masuk. Pada saat ini, ruangan itu terdengar suara Gracia. Jensen segera mendorong pintu dan masuk. Begitu dia masuk, suara kecapi terdengar. Melihat dekorasi ruangan ini sangat sederhana, dengan rak buku dan lukisan pemandangan tergantung di sekelilingnya, sepertinya ini semua adalah barang antik. Ruangan itu ada tungku kayu cendana. Dan melihat Gracia mengenakan gaun putih panjang, duduk di sana seperti bidadari, memainkan kecapi dengan kedua tangan. Jensen sedikit tertegun, penampilan Gracia membuatnya sangat akrab. Oh ya, bidadari berpakaian putih yang menyelamatkannya di pulau. Sejak aku masih kecil, aku suka barang-barang kuno, kecapi, sejarah, aku sangat menyukai semuanya. Gracia melihat Jensen terkejut, tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia membuat teh untuk Jensen. Keterampilan menyeduh tehnya sangat berbeda, elegan dan teliti. Jensen menyesap teh. Tehnya sangat harum, pasti harganya mahal. Teh Dahong Pao asli. Gracia juga menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan tertawa, Jensen. Meskipun asal kamu adalah kota Seleton, tetapi aku selalu merasa bahwa kamu bukan orang biasa, yang terpenting adalah kamu bisa melihat kondisi tubuhku dengan sekilas,
Bahkan para ahli di Jianghu tidak bisa melakukannya.